Mari kita berikan aplaus sama-sama pembukaan pelaksanaan pada penetrasi. Insinyur Hengki Angkasawan, Direktur Kenavigasian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama Willem Wandik, anggota Komisi 5 DPR RI secara resmi membuka program padat karya Distrik Navigasi kelas 2 Jayapura tahun 2022 di Jayapura pada 4 November 2022. Kedatangan Hengki Angkasawan, Direktur Kenavigasian Kementerian Perhubungan RI dikalungkan bunga dan disambut dengan tarian Papua dari masyarakat Kayu Batu, Jayapura. Selanjutnya memasuki upacara pembukaan program padat karya Distrik Navigasi kelas 2 Jayapura. Pada pembukaan program padat karya, Hengki Angkasawan langsung mengecek seluruh kesiapan tangga yang akan diturunkan dalam melakukan seluruh tahapan pekerjaan perawatan aset dari Distrik Navigasi kelas 2 Jayapura. Seusai upacara, secara simbolis Hengki mengenakan helm dan rompi yang bertanda akan segera melaksanakan pengerjaan pemeliharaan dari program padat karya di program secara rutin. Selanjutnya secara simbolis Hengki Angkasawan dan tamu undangan lainnya lakukan pengecetan tembok dengan menambah semangat kepada masyarakat yang terlibat langsung dari rekrutmen untuk pekerjaan merawat aset navigasi yang ada di distrik kelas 2 Jayapura. Acara pembukaan program padat karya sebagai bentuk dukungan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam memberikan solusi untuk membangun pemulihan ekonomi masyarakat yang berdampak pandemi COVID-19. Program padat karya ini dilaksanakan secara berkesinambungan dengan segala prioritas. Selain itu, kegiatan padat karya yang secara rutin dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia merupakan salah satu upaya memulihkan perekonomian daerah secara khusus di Jayapura serta secara nasional. Hal ini sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, di mana seluruh kementerian atau lembaga pemerintah yang terus melaksanakan program padat karya masyarakat melalui program padat karya secara berkesinambungan. Padat karya akan dilaksanakan di Gedung Menara Suar Poinake Perbatasan RI PNJ dan perawatan gedung kantor merupakan gedung kantor KSOP, apakah kantor distrik navigasi, gedung workshop, dan gedung pemancar. Perawatan gedung Menara Suar dan perawatan kantor melibatkan kurang lebih 100 orang, di mana pesertanya berasal dari Lurah Kampung Skau dan dari Lurah Mandala serta sekitar Dok 4. Adapun dana kegiatan padat karya bersumber dari DPA Distrik Navigasi Jayapura nomor 002-04-datar-22-datar-900-2022 tertanggal 17 November 2021. Kementerian atau lembaga pemerintah yang terus melaksanakan program padat karya masyarakat melalui program padat karya secara berkesinambungan. Pada kesempatan ini, izinkan saya melaporkan beberapa hal, diantaranya bahwa padat karya ini akan dilaksanakan di Gedung Menara Suar Poinake Perbatasan RI Papua Nugini, dan perawatan gedung kantor berupa gedung kantor KSOP, apakah kantor distrik navigasi, gedung SROP, dan gedung pemancar. Program padat karya bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah situasi yang mengalami ketidakstabilan ekonomi, sehingga punya nilai tambah dan manfaat dengan program memelihara aset seperti yang ada di distrik navigasi Jayapura itu. Dana untuk program padat karya saat ini bersumber dari DPA APBN Distrik Navigasi 2 Jayapura yang menjadi fokus pekerjaan rutin untuk meningkatkan sarana dan prasarana navigasi agar terus terpelihara dan menjaga seluruh aset yang ada. Kampung Kayu Batu dan Kampung Dok 8 Atas yang telah berpartisipasi dalam rangka kegiatan padat karya agar menumbuhkan rasa empati sekaligus rasa memiliki terhadap barang milik negara untuk bersama-sama menjaga dan memelihara aset negara tersebut. Hanya dengan kebersamaan, seluruh pekerja akan memperoleh hasil yang maksimal untuk kepentingan kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita harus bersyukur dengan adanya kegiatan padat karya ini. Mudah-mudahan partisipasi dari kita semua menjadi amal ibadah yang dicatat sebagai pahala.
Program padat karya ini juga melibatkan masyarakat di sekitar kantor dari Lurah Kampung Skou, Lurah Mandala, serta warga di sekitar Dok 4. Mereka berpartisipasi dalam memelihara seluruh aset navigasi 2 Jayapura sekaligus untuk menambah bagi income keluarga. Kepada kawan-kawan di UPT di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ada di Jayapura, terutama Kadisnaf kelas 2 Jayapura yang sudah menginisiasi kegiatan padat karya ini. Sebagaimana kita ketahui, padat karya ini bertujuan untuk bagaimana kita dapat meningkatkan ya ekonomi di masyarakat di sekitar kita, ya, sehingga kegiatan ini benar-benar punya nilai ya, bermanfaat untuk bagaimana masyarakat di sekitar kantor navigasi turut serta juga ya dalam memelihara ya, dan juga menjaga semua sarapan yang sudah disiapkan, teh kopi. Kalau dana sendiri bersumber dari mana, Pak? Ya, ini adalah dana dari DIPA ya, APBN di Direktorat di Distrik Navigasi Kelas 2 Jayapura ya. Ini bagian dari peningkatan fasilitas sarana prasarana ya, karena memang pemeliharaan dan juga bagaimana kita menjaga seluruh aset-aset itu, sehingga memang kita libatkan kawan-kawan di sekitar kantor untuk dapat berpartisipasi dalam memelihara bangunan-bangunan yang ada di distrik navigasi kelas. Yang jumlah pesertanya berapa banyak? Saat ini ada 100 orang ya, tadi ada dari 3 lurah yang daerah yang di sekitar sini, dan ya kita berharap ini bisa juga memberikan nilai ya, bagaimana kebersamaan itu kita jalin. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Willem Wandik mengatakan program padat karya dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di tengah situasi ketidakstabilan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID dan krisis energi dan pangan yang melanda seluruh dunia, bahkan di Indonesia ini. Tujuan dari program padat karya ada beberapa hal untuk mengurangi pengangguran dan masyarakat miskin, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, dan anak kelompok marginal, dan kepada pelayanan dasar dan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat. Juga membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai. Komisi 5 DPR RI mendorong program padat karya supaya bisa dapat memperkuat daya beli masyarakat dan boleh merasakan dampaknya. Selain juga Komisi 5 DPR RI Willem Wandik mengapresiasi kesiapan yang baik dengan melihat langsung kapal navigasi di dermaga. Keadaan ini tentu memberikan dampak yang begitu besar terhadap melemahnya daya beli masyarakat. Sehingga Komisi 5 DPR RI mendorong program padat karya ini supaya bisa dapat memperkuat daya beli masyarakat dan bisa benar-benar merasakan dampaknya. Selain kesiapan dari Distrik Navigasi 2 Jayapura luar biasa, dan anggota Komisi 5 DPR RI sudah tinjau kapal navigasi di dermaga yang sedang digarap juga semua boleh berjalan dengan baik dengan melibatkan warga setempat yang akan menerima beberapa padat karya. Program padat karya tidak hanya sampai di sini, tetapi program-program berikut Komisi 5 DPR RI akan mendorong juga supaya terus memperkuat daya beli jangkauan masyarakat di tengah-tengah situasi ketidakstabilan ekonomi masyarakat. Willem Wandik menambahkan setelah meninjau fasilitas galangan kapal yang tidak berfungsi karena lama tidak ada perbaikan, maka dirinya berjanji akan memperjuangkan untuk dilakukan perbaikan agar dapat berfungsi kembali sehingga kapal tidak dibawa keluar Papua untuk perbaikan. Program padat karya ini dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di tengah-tengah situasi warga kita lagi mengalami ketidakstabilan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID dan juga krisis energi dan juga pangan yang melanda seluruh dunia, bahkan kita di Nusantara ini,
ya, dan ini tentu memberikan dampak yang begitu besar terhadap melemahnya daya beli masyarakat, sehingga kami mendorong program padat karya ini supaya bisa dapat memperkuat daya beli masyarakat dan bisa benar-benar merasakan dampaknya. Program-program berikutnya kami akan dorong juga supaya terus memperkuat daya beli, daya jangkauan masyarakat di tengah-tengah situasi ketidakstabilan ekonomi masyarakat. Dan selain itu kami baru lihat juga di sini, sebenarnya ini sudah ada lokasi sesungguhnya bisa dijadikan sebagai dock untuk wilayah Papua ini, tapi karena kami memiliki banyak kekurangan sehingga ini tidak berfungsi. Ini sudah tersedia, semoga ke depan kami bisa dorong lagi supaya ini bisa dimanfaatkan dengan baik.